Main di kandang, Chelsea kalah lagi. Chelsea menjamu City di Stamford Bridge, Jumat, 6 Januari 2023, dini hari waktu Indonesia Barat dalam rangka memperbaiki posisinya di klasemen Liga Inggris. Tapi, mereka sudah kesulitan sejak awal untuk membongkar pertahanan City. Setelah berimbang tanpa gol sepanjang babak pertama, City memecah kebuntuan pada menit ke-63 lewat sepakan Riyad Mahrez di depan gawang kepa Arrizabalaga. Skor 1-0 mampu dipertahankan City hingga akhir laga dan membuat mereka mendekati Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris dengan selisih 5 angka. Sementara, Chelsea kini makin terpuruk di posisi ke-10 klasemen dengan 25 poin, selisih 10 angka dari Manchester United di urutan keempat. Empat besar seperti makin jauh saja dari Chelsea. Wajar saja mengingat performa tim London Barat itu tengah membelai. Dari 8 pertandingan terakhir, Chelsea cuma meraih 6 poin. Duo super sub Manchester City. Man City memetik kemenangan atas Chelsea dengan skor akhir 1-0. Dalam pertandingan di Stamford Bridge, Jumat, 6 Januari 2023, dini hari WIB, Riyad Mahrez menjadi penentu kemenangan tim asuhan Pep Guardiola. Mahrez mencetak gol kemenangan itu pada menit ke-63. Jack Grealish yang menjadi pengumpan untuk ex-pemain Leicester City itu. Mahrez dan Grealish merupakan pemain yang masuk sebagai pengganti. Mahrez mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Bernardo Silva pada menit ke-59, Grealish menggantikan Phil Foden pada menit ke-60. Grealish mengungkap bahwa dirinya sudah berbincang dengan Mahrez sebelum terjadinya gol kemenangan City atas Chelsea. MU lagi butuh penyerang, Sancho kemana? Sancho sudah tidak bermain untuk MU sejak 22 Oktober. Padahal Sancho sempat mencuat di awal musim dan diprediksi bisa membayar performa buruknya musim lalu. Tapi, Sancho sama saja dan bahkan lebih buruk lagi. Dia bahkan sampai harus berlatih terpisah dengan rekan-rekannya dengan cara terbang ke Belanda. Tak cuma soal fisik Sancho yang belum memadai, mental mantan pemain Borussia Dortmund itu ditenggarai sedang bermasalah. Inilah yang membuat Ten Hag belum berani memainkan Sancho dalam waktu dekat ini. Untuk saat ini dia belum fit betul, ujar Ten Hag di ESPN. Ini lebih ke fisik, tapi fisik berhubungan dengan mental. Tapi, saya rasa kondisi fisiknya sudah lebih oke dan itu akan membantunya. Saya harap dia bisa kembali secepatnya, tapi belum tahu seberapa lamanya, Ten Hag menambahkan. Musim Donny van de Beek sudah berakhir. Van de Beek musim ini mengalami situasi yang sulit. Ia minim mendapatkan jam bermain di tim utama Manchester United. Baru-baru ini, Erik ten Hag memberikan kesempatan bermain kepada Van de Beek menjadi starter melawan Bournemouth. Namun sebelum babak pertama berakhir, Van de Beek harus ditarik keluar karena mendapatkan tackle keras. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United berpotensi tidak bisa diperkuat Van de Beek di sisa musim ini. Karena cedera yang parah telah menghantui sang gelandang. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Van de Beek cukup parah. Ia mengalami cedera di bagian lutut. Laporan itu mengklaim bahwa butuh waktu yang lama bagi Van de Beek untuk pulih dari cedera ini. Sang gelandang dilaporkan bisa absen hingga akhir musim ini untuk memulihkan cedera tersebut. 5 pemain yang sebaiknya tinggalkan MU di Januari 2023. Manchester United disebut masih akan terus melakukan perombakan skuad demi mendukung Erik ten Hag. Butuh waktu sampai membentuk tim yang ideal menurut Ten Hag. Oleh sebab itu, bursa transfer Januari 2023 ini mungkin jadi kesempatan MU untuk melepas sejumlah pemain yang tidak lagi masuk rencana Ten Hag. Ten Hag memang membuktikan diri sebagai pelatih yang tepat untuk menangani MU. Dia berani mengambil keputusan-keputusan sulit dan bisa mengontrol ruang ganti. Hasilnya, MU bisa bersaing ketat di papan atas Liga Inggris musim 2022 hingga 2023. Saat ini ada total 32 pemain dalam tim senior MU, sebagian tidak pernah turun ke lapangan. Artinya, ada kemungkinan Ten Hag bakal melepas pemain secara perlahan, termasuk di bursa transfer Januari ini. Paling tidak,
Ada 5 pemain yang sebaiknya tinggalkan MU pada Januari 2023. Yaitu, Jadon Sancho, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, dan Anthony Martial. Hasil Piala AFF 2022, Indonesia melawan Vietnam imbang 0-0. Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam berakhir tanpa pemenang. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu berakhir dengan skor kacamata 0-0. Di laga ini, Timnas Indonesia tampil menekan ke gawang Vietnam. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skuad Garuda gagal meraih kemenangan di laga ini. Alhasil kepastian siapa yang akan lolos ke final Piala AFF 2022 akan ditentukan di leg kedua di kandang Vietnam nanti. Dendi jadi korban tackle berbahaya pemain Vietnam Doan Van Hau. Doan Van Hau kembali bermain keras di semifinal Piala AFF 2022. Bek Vietnam itu kini menekel penyerang Indonesia, Dendi Sulistiawan. Laga Indonesia versus Vietnam berjalan alot dan keras di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Januari 2023. Salah satu momen panas terjadi di babak kedua. Tepatnya di menit ke-54, saat Doan Van Hau membuat tackle berbahaya kepada Dendi Sulistiawan. Bek kiri Vietnam itu membuat Dendi meringis kesakitan. Anehnya, wasit Omar Mubarak Mazharwa Al-Yaqoubi hanya memberi peringatan pada Doan Van Hau. Aksi Doan Van Hau ini jelas bukan yang pertama. Di Piala AFF 2022, sebelumnya ia juga membuat sikutan keras di laga melawan Malaysia. Jauh sebelumnya, Doan Van Hau juga sempat menjadi public enemy masyarakat Indonesia. Di SEA Games 2019, ia sempat membuat cedera Evan Dimas di pertandingan cabang sepak bola. Shin Tae-yong geram, mestinya Doan Van Hau di kartu merah. Doan Van Hau menekel keras kaki Dendi saat Timnas Indonesia bersua Vietnam dalam leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022. Tapi secara mengejutkan, wasit Omar Al-Yaqoubi tidak memberikan kartu sama sekali buat Doan Van Hau. Alhasil, para penggawa Timnas Indonesia melancarkan protes kepada pengadil lapangan asal Oman itu. Memang semua keputusan dari wasit ya. Memang bisa jadi harusnya kartu merah jika melihat video dan lain-lain, ujar Shin Tae-yong saat sesi jumpa pers usai laga. Tapi itu bagian dari pertandingan. Jadi saya sulit mengomentarinya, katanya menambahkan. Tanpa Cristiano Ronaldo, Al-Nassr taklukkan Al-Ta'i 2 gol tanpa balas. Laga pekan ke-12 Liga Arab Saudi antara Al-Nassr dan Al-Ta'i yang sempat tertunda sehari, akhirnya digelar pada Jumat, 6 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan tetap digelar di Mersool Park. Pada pertandingan itu, Al-Nassr tidak kesulitan untuk menaklukkan Al-Ta'i. Bermain di depan pendukung sendiri, Al-Nassr menang meyakinkan dengan skor 2-0. 2 gol tersebut diborong oleh Talisca. Pemain asal Brasil tersebut mencetak gol di menit ke-42, lalu mencetak gol lagi di menit ke-47. Kemenangan ini membuat Al-Nassr sementara nyaman di puncak klasemen sementara dengan 29 poin, unggul 4 poin dari Al-Shabab di peringkat kedua. Al-Ta'i sendiri terpaksa tertahan di peringkat ke-7 dengan 18 poin.